teman-teman semuanya, selamat datang di VIP atau Vokasi Inklusif Podcast. Sebelumnya perkenalkan nama aku Yuan Suraya, kali ini aku sebagai podcaster di acara podcast kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang teman-teman inklusi, dan kita juga mendatangkan narasumber yang luar biasa, yang bernama Kak Enji. Halo Kak Enji, apa kabar? Halo, alhamdulillah aku sehat hari ini. Alhamdulillah sehat ya Kak Enji ya. Dan juga Kak Marina sebagai juru bahasa isyarat dari Kak Enji. Kak Enji, selama ini kegiatannya apa aja Kak? Oh ya, kegiatan sampai saat ini ya. Sebetulnya kalau kegiatan ada macam-macam sih. Kebanyakan ada misalnya aku diundang jadi narasumber, dan seringkali narasumber di acara-acara yang bertemakan inklusif atau tentang disabilitas. Seperti itu. Selanjutnya kita juga akan menayangkan CV dari Kak Enji. Oke Kak Enji, ini nama lengkapnya Enji Apta Martia Zarin. Lahir di Malang tanggal 19 Maret 2001. Berarti Kak Enji ini angkatan 2020 ya Kak? Iya, betul. Betul kan? Lalu di pengalamannya nih, aku lihat Kak Enji juga pernah menjadi narasumber di acara LPM Perspektif Fisik. Nah kalau boleh tahu, di acara tersebut Kak Enji menjelaskan tentang apa sih Kak? Oke, di acara itu sebetulnya dulu aku diundang, terus bukan presentasi sih sebenarnya, tapi tentang seperti solusi. Jadi aku jadi narasumber di situ, dan ada beberapa peserta yang mereka diskusi gitu ya. Jadi lewat Zoom, dan aku di situ kayak meluruskan beberapa permasalahan gitu misalnya. Nah itu di situ acaranya teman-teman ilmu komunikasi fisik, dan di situ aku diundang untuk ngisi apa ya, kayak saran aja sih sebetulnya untuk dalam salah satu sesinya mereka. Keren banget ya Kak Enji pengalamannya. Lalu juga pernah menjadi ada di pengajar pelatihan bahasa isyarat. Nah kalau boleh tahu Kak Enji di situ sebagai apa? Oh ya, untuk yang kegiatan itu sebetulnya kelas bahasa isyarat itu untuk anak-anak mahasiswa atau umum sebetulnya. Nah, di situ itu untuk ikut pelatihan bahasa isyarat dari awal ya, jadi dari materi dasar belajar abjad, terus ada juga materi dari berbagai macam materi lainnya dengan pertemuannya itu 1 sampai 6. Ada 6 pertemuan. Nah, terus di situ ada berbagai macam pelatihan juga, pokoknya sampai teman-teman paham tentang isyarat dasar. Nah, nanti kalau misalnya udah bisa isyarat, isyarat dasar itu untuk menjembatani ke langkah selanjutnya untuk ngobrol sama teman-teman tuli. Nah, di situ aku kebagian jadi pengajar. Wah keren banget. Ini berarti ya Kak Enji juga pernah menjadi pengajar nih teman-teman di kelas bahasa isyarat. Keren banget ya teman-teman. Lalu selanjutnya aku mau nanya-nanya nih ke Kak Enji tentang bagaimana suka duka perkuliahan di Universitas Brawijaya sebagai mahasiswa disabilitas. Boleh diceritakan Kak Enji? Sebetulnya aku cerita ya dari awal tuh, sebetulnya aku sampai sekarang awalnya tuh malu sih. Malu bukan dalam arti aku malu sulit untuk beradaptasi awalnya, apalagi kan aku angkatan COVID gitu ya. Jadi ketemu sama teman-teman tatap muka tuh nggak pernah. Jadi aku pertama ketemu mereka malah dari online gitu. Nah selama 2 tahun, aku selalu ketemu mereka secara online gitu. Nah akhirnya 2 tahun kemudian aku baru ketemu sama mereka dan baru kenalan. Dan ternyata sekarang sejauh ini seneng sih, karena ternyata tuh pada menerima gitu ya. Dan kita sekarang udah mulai ngobrol secara santai, kita nongkrong bareng, kita ngerjain tugas bareng gitu. Jadi udah santai lah sekarang gitu. Berarti di situ juga Kak Enji juga awalnya pernah kayak apa namanya sempat takut gak punya temen karena angkatan COVID ya Kak. Jadi semuanya serba online. Iya betul. Soalnya dulu tuh aku lihat lewat
Zoom tuh semua kameranya off gitu kan, apalagi aku tuh tuli kan biasanya secara visualnya, jadi aku Zoom-nya tuh aku nyalain sendiri kameranya, tapi teman-teman yang lain off, jadi aku nggak tahu mereka apa wajahnya seperti apa, mengikuti kuliah tuh ekspresinya apa seperti apa gitu. Berarti selama perkuliahan ini Kak Enji, oh ya Kak Enji TV SIP ya Kak ya? Oh bukan, aku D3 jurusan Sistem Informasi. Oh sistem informasi, berarti vokasi juga ya Kak? Iya betul. Oke, selanjutnya, oh ya kan Kak Enji nih selama perkuliahan sudah 2 tahun ya kurang lebih. Nah, teman-teman Kak Enji ini, menurut Kak Enji gimana sih? Atau mereka mendukung Kak Enji ataupun malah gimana gitu? Boleh diceritakan Kak? Oke. Kalau dulu tuh sebetulnya aku pernah ada pengalaman sama teman-teman dengar. Aku udah terbiasa gitu ya sudah berteman. Tapi aku sebetulnya jarang diajak sih sama teman-teman dengar. Tapi ada satu orang yang selalu ngakrapin aku gitu. Jadi dia selalu kemana-mana ngakrapin aku gitu. Dan kebetulan dia satu kelas sama aku. Nah tapi kebetulan aku sebetulnya nggak akrab sama teman-teman yang lain gitu. Cuma sama dia aja. Nah temanku ini nih yang satu orang ini selalu bantu, kayak misalnya aku nggak nanya gitu ya, dia tiba-tiba nanya, oh kamu ada butuh bantuan apa, kamu ada yang sulit gitu kan, oh kamu misalnya butuh bantuan ini gitu ya, atau misalnya aku nggak ngerti nih materi yang dijelaskan lewat Zoom, nah dia langsung secara sukarela nawarin gitu bantuannya. Dan ada juga kalau misalnya dia itu juga untuk datang ke acara-acara univ atau acara-acara vokasi itu dia juga jarang sendiri gitu, dan dia sering kali ngajak aku gitu untuk ikut ke acara tersebut gitu. Nah, tapi aku sendiri jarang yang bener-bener selalu gabung sama teman-teman sekelas gitu, enggak sih. Nah tapi untuk beberapa teman gitu aku udah cukup akrab. Oh, berarti kalau kerja kelompok gitu bagaimana Kak? Oh kalau kerja kelompok sebetulnya ya itulah hambatannya, aku diem aja sebenarnya karena mungkin karena hambatan kita ngobrolnya juga kurang luas gitu ya. Nah misalnya contoh aku langsung tanya apakah ini ada yang mau aku bantu gitu ya, karena kan namanya juga tugas kelompok gitu ya. Aku langsung tanya aja secara direct gitu ya, aku langsung ini kira-kira ada yang bisa aku bantu apa enggak, atau biasanya kita komunikasi tertulis tapi ya terbatas seperti itu. Nah biasanya aku kalau sih masalah komunikasi secara kelompok tuh sering kali nggak paham sih memang, apalagi kan kita secara ngetik ya komunikasinya. Nah jadi yang penting aku selalu tahu tanggung jawab aku untuk bantu tugas gitu ya, ngebantu tugas kelompok. Nah tapi kalau misalnya ada di dalam kerja kelompok itu ada diskusi, nah aku bingung nih, kayak kadang sering ketinggalan ini diskusi udah sampai mana gitu, ini tentang apa diskusi kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya kelompok lain aku ngeliat kadang iri juga, maksudnya mereka bisa akrab gitu ya karena bisa lancar gitu diskusinya gitu, tapi yang penting aku udah menjalankan tanggung jawab aku gitu, aku ngerjain tugas gitu, dan sampai selesai, yang penting nggak ngilang gitu ya dari kelompok, dan aku menjalankan tugas sampai presentasi kayak gitu. Berarti di kerja kelompok juga Kak Enji yang inisiatif ya untuk bertanya kira-kira tugasnya untuk Kak Enji seperti apa, jadi nggak ada miskomunikasi di antara kelompoknya gitu teman-teman. Ya betul. Terus kalau di perkuliahan di kelas itu sehari-hari bagaimana sih Kak? Kalau awalnya ya karena aku mulai perkuliahan secara online gitu ya, semester 1 gitu, pengalaman pertama aku untuk beberapa mata kuliah itu agak kebingungan gitu ya, apalagi kan kita beradaptasi gitu ya, karena beda banget sama dulu masa SMA gitu. Nah aku coba apalagi memahami materi lewat Zoom gitu, aku merasa terhambat banget gitu ya, karena benar-benar materinya berat, sulit, dan juga nggak akses gitu, apalagi teman-teman belum akrab banget gitu. Tapi ternyata setelah aku jalani dan aku sadar gitu, oh ternyata bukan aku aja yang merasakan ini, tapi teman-teman lainnya juga sama aja gitu ya, merasakan beratnya tuh sama aja gitu. Nah terus
ada juga enggak, aku akhirnya tetap berusaha gitu ya, tetap berusaha walaupun memang ada hambatan. Aku biasanya langsung nanya, mohon maaf ke dosen gitu ya, mohon maaf Bu, Pak gitu, saya sebetulnya ya langsung jujur aja, saya sebetulnya tuli dan saya sejujurnya nggak langsung mudah memahami materi seperti teman-teman dengar lainnya gitu, karena terhambat kata-katanya, bahasanya terlalu tinggi atau apa gitu ya, saya jujur aja gitu. Nah, kadang saya juga sering banget ngerasa apa aku ini salah jurusan ya gitu, tapi ya udahlah aku jalani aja gitu, yang penting berusaha terus gitu ya sampai akhirnya kemudian bisa gitu. Nah, terus juga udah lanjut nih semester 1, terus lanjut ke semester 2, ternyata ya sama aja gitu ya, materinya malah makin berat gitu ya, tapi mungkin udah mulai terbiasa gitu dengan suasana perkuliahan. Nah, sekarang udah lanjut semester 3, semester 4 sampai sekarang udah lumayan lah, udah terbiasa soalnya dengan kondisi perkuliahan yang seperti ini. Nah, itu mungkin hambatan banget tuh pas pertama ya, karena memang angkatan COVID gitu ya, dan juga ya itu susah aksesnya gitu. Berarti kalau sekarang untuk saat ini Kak Enji sudah masuk ke kelas gitu Kak? Maksudnya masih online kah atau sudah mulai masuk ke ruang kelas? Oh sudah, sekarang sudah masuk, udah offline mulai bulan Februari. Iya, aku awalnya nih sebetulnya agak gugup juga gitu ya pertama kali, karena baru pertama kali akhirnya ketemu sama teman-teman. Nah, pertama kali datang gitu ya, ketemu sama teman-teman dengar, dan aku tulis sendiri, dan aku akhirnya coba chat ketemu sama teman cowok gitu ya, kamu di kelas mana gitu, terus atau tanya teman lain, oh kamu di kelas mana, oh kita sekelas ya ternyata, kayak gitu. Jadi ya coba ngakrapin diri sama teman-teman yang lain. Nah, terus udah akhirnya nunggu dosen datang gitu, terus ya udah akhirnya sebelum dosen datang pun aku juga udah coba ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain kayak gitu. Dan kebetulan di hari pertama aku kuliah offline, pendamping dari PSLD itu belum ada, jadi ya otomatis aku harus berusaha sendiri untuk ngobrol sama teman-teman. Jadi ya nggak ada JBI ya nggak apa-apa, yang penting aku berusaha aja gitu. Dan di hari pertama perkuliahan karena nggak ada pendamping dari PSLD, dan aku bingung nih, dosen tiba-tiba ngomong secara verbal gitu ya, dan aku akhirnya bilang ke temanku, maaf nih aku sebetulnya nggak ngerti nih sebenarnya dosen ngomong apa gitu, aku boleh ya nyontek catatan kamu atau apa gitu lah, minta bantuan. Nah, terus juga ada lagi nih cerita untuk mata kuliah lain ternyata diajar sama ketua jurusan aku langsung, dan kebetulan ketua jurusan aku ini udah tahu kondisi aku tuli. Nah, jadi beliau ini langsung ngomongin materi sampai selesai. Nah, ternyata waktu di akhir dosen ini langsung minta bertemu pribadi sama aku, langsung tanya, kamu nih kalau misalnya tadi kan nggak ada pendamping ya di perkuliahan saya, kamu kalau misalnya ada butuh bantuan apa-apa langsung chat aja, nanti saya bisa ngasih bimbingan secara privat gitu, karena memang kan kebutuhannya berbeda seperti itu. Dan ya aware sih dosen tuh biasanya. Berarti di setiap ruang kelas offline itu ada dari pihak dari PSLD ya Kak? Ya sebetulnya ada pendamping untuk perkuliahan offline, perkuliahan online. Nah tapi kebetulan saat COVID ini, karena memang volunteer PSLD ini kebanyakan domisilinya di luar Malang gitu ya, jadi ketika ada perkuliahan offline sedikit sekali gitu pendamping atau volunteer PSLD yang ada di Malang, jadi ya seringkali nggak kebagian gitu. Ya sebetulnya itu fasilitas sih. Iya sih. Terus kalau misalkan nggak kebagian gitu Kak, cara mengatasinya tuh gimana? Kan pasti Kak Enji agak bingung kan, kayak apa yang dipelajari saat itu, terus juga dosennya menjelaskannya gimana gitu Kak. Oh ya oke. Aku sebetulnya biasanya pakai typist. Oke, biasanya pakai pendamping itu tuh bantu aku untuk typist itu jadi juru ketik gitu ya. Nah biasanya kalau misalnya untuk perkuliahan yang online, pendamping itu bantu untuk menjadi juru ketik, jadi ketika dosen ngomong apa gitu ya, nah dia akan membantu ngetik seluruh omongannya dosen. Kalau misalnya offline
Nah, ketika perkuliahan offline, biasanya aku waktu pertama kali datang tuh ya aku karena kebetulan banget tuh nggak ada pendamping di hari pertama aku kuliah offline ya. Udah akhirnya aku minta tolong untuk pendamping yang online. Jadi akhirnya aku ide nih gitu. Jadi pendampingnya online, tapi akunya offline datang di kelas dan dia tetap bantu untuk juru ketik kayak gitu. Supaya aku tetap bisa memahami materi yang sedang berlangsung. Keren banget ya berarti effortnya gitu Kak Enggi untuk kuliah. Lalu selanjutnya di selama udah 2 tahun ya berkuliah di Universitas Brawijaya, kira-kira permasalahan apa yang Kak Enggi selama ini merasa gitu? Kayak keresahan apa yang dialami Kak Enggi selama berkuliah di Universitas Brawijaya? Oke. Selama 2 tahun kuliah ini, ya mungkin karena COVID gitu ya, pertama kali masuk tuh aku bingung gitu ya. Dan tugas, apalagi peralihan dari SMA ke kuliah gitu, jadi aku ngerasa culture shock juga gitu ya, karena tugasnya berat gitu, dan aku ya udah tetap berusaha aja gitu ya, mau bagaimanapun inilah namanya kuliah gitu, dan apalagi tugas-tugasnya berat, aku bingung konsultasi sama siapa gitu ya, udah aku akhirnya tetap ya udah melanjutkan aja gitu. Nah, berarti kan Kak Enggi ngerasa kayak, oh tugasnya nih berat nih. Nah, kalau ngerasa kayak gitu, Kak Enggi tuh kira-kira bertanya sama temen atau nanya sama dosen atau bagaimana Kak? Ketika tugasnya berat dan nggak paham materinya, biasanya aku langsung tanya teman-teman. Nah, tapi ketika teman-teman sama aja belum paham juga gitu ya, udah aku biasanya langsung cari bahan materi secara online kayak gitu, supaya sampai paham gitu ya, berusaha belajar sendiri gitu untuk mencari materi secara online. Kemudian untuk memenuhi tugas yang perlu dikumpulkan, karena kalau tugas kan nggak enak ya nanya ke dosen langsung gitu, nanti dikira minta jawaban gitu. Jadi aku seringkali tanya teman-teman dulu, teman-teman dengar yang satu kelas sama aku. Nah, gimana nih teman-teman, materi podcast kali ini sangat menarik bukan? Nah, dari sini juga kita jadi tahu bagaimana sudut pandang mereka sebagai mahasiswa disabilitas di Universitas Brawijaya. Kita juga jadi tahu bagaimana apa saja kesusahan yang mereka alami selama menjadi mahasiswa disabilitas di Universitas Brawijaya. Seperti yang utamanya itu masalah tentang awareness dan juga kepekaan kita sebagai mahasiswa umum terhadap mereka sesama disabilitas. Maka dari itu, yuk kita kembangkan lagi, kita tingkatin lagi rasa kepedulian kita terhadap sesama, khususnya di lingkup Universitas Brawijaya. Demi juga kita untuk mewujudkan rasa aman dan juga nyaman terhadap mahasiswa-mahasiswa disabilitas yang ada di Universitas Brawijaya. Dari Kak Enggi, ada sepatah dua kata motivasi untuk teman-teman. Oke, aku ada nih motivasi untuk, tapi khususnya mungkin untuk teman-teman tuli dulu ya. Jadi untuk teman-teman tuli, kalau bisa nih kita harus ayo sama-sama kita meningkatkan awareness untuk mahasiswa dengar supaya tertarik dengan pembelajaran bahasa isyarat. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama nyaman berkomunikasi, nggak ada lagi hambatan. Jadi kita menggunakan perantara bahasa isyarat supaya sama-sama nyaman. Dan kita ingin mensosialisasikan nih bahasa isyarat supaya makin nasional, supaya makin digunakan secara menyeluruh seperti itu. Nah, supaya kita pingin nih lingkungan UB ini semakin maju, semakin inklusif seperti itu. Nah, selanjutnya juga dari perspektif aku sebagai mahasiswa tuli, aku berharap, aku sebetulnya sering banget nih ngelihat teman-teman dengar tuh sebenarnya kepo sih sama kita, sama teman-teman tuli. Mungkin sebetulnya pengen ngajak ngobrol atau pengen kepo kita tuh sebenarnya kehidupannya seperti apa sih kayak gitu. Nah, sebetulnya yang pertama itu kita harus sebagai teman-teman tuli harus membuka diri dulu, jangan selalu menjauhi yang teman-teman dengar atau
setidaknya kita berusaha komunikasi dulu pertama supaya mereka akhirnya tertarik untuk ngajak kita atau tertarik untuk untuk kedepannya menjadi akrab sama kita kayak gitu. Dan juga kalau misalnya kita selalu tertutup nih teman-teman tuli, pasti kita akan sulit untuk di approach, untuk dideketin sama teman-teman yang lain, dan kita akhirnya malu ketika kita kesusahan tugas atau materi nggak paham, kita akan merasa kesulitan sendiri karena kita udah terlanjur gak akrab seperti itu dengan lingkungan kita. Nah maka dari itu kita harus berani dulu nih teman-teman tuli ya gitu, kita harus berani dulu. Yaudah cuek aja, kita komunikasi caranya beda, ya udah nggak apa-apa, kita harus ketemu nih di satu titik, kita komunikasi misalnya secara tertulis dulu atau diketik, atau bisa lo pakai live transcript misalnya supaya bisa berkomunikasi dengan lingkungan sekitar gitu. Sudah cukup dari aku. Keren banget nih kata-kata motivasi dari Kak Enji. Oke, kalau gitu sebagai penutup, terima kasih kepada Kak Enji dan juga Kak Akmarinas untuk meluangkan waktunya di podcast kali ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton. Dan jangan lupa ikut rangkaian kedua kami, yaitu webinar Vokasi Inklusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.